Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian singkat tafsir surah Asy-Syura. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-11. Surah Syura ayat yang ke-11. Nah, fadhal iqra ya akhi, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatirus samawati wal ardh. Allah yang fatirus samawati wal ardh, menciptakan langit-langit dan bumi. Fatir maknanya adalah mubdi'un wa mukhtari'un. Allah SWT yang menciptakan dengan tanpa
adanya contoh yang sebelumnya sama sekali. Ja'ala lakum min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian min anfusikum, min jinsikum minan nas. Dari diri kalian, yakni dari jenis kalian. Jadi dari kalangan manusia. Azwajan, pasangan. Jadi pasangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis kita manusia, bukan dari jenis yang lainnya. Wa minal an'ami azwaja, dan dari binatang ternak Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangannya, yakni pasangannya dari jenis binatang ternak, bukan dari jenis yang lainnya. Yadra'ukum fihi. Allah Subhanahu wa taala yadra'ukum yukassirukum. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kalian fihi, di dalamnya, ya, di dalam tadbir Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengaturan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari diri kalian, dari jenis kalian. Akhirnya kemudian terjadilah perkembangbiakan dari pasangan-pasangan tersebut. Allah memperbanyak kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa taala mengatur kalian dengan cara yang seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu pun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini sebelum perkataan mislihi ada huruf kaf yang istilahnya dalam bahasa Arab adalah litashbih, untuk penyerupaan. Didatangkannya huruf kaf di sini menurut sebagian ahlul ilmi adalah untuk menyatakan taukid, untuk menyatakan penguatan, sehingga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, ada penekanan di dalam, yaitu laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai sesuatu pun, ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penekanan, ya, ada penguatan makna di dalam firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, untuk menghilangkan keraguan-keraguan, untuk menghilangkan kesamaran, ya, bahwa ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Laisa kamitslihi syai'un di sini mencakup zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam sifat. Tidak ada sesuatu pun sifat dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat Allah, tidak ada yang menyerupai sifat makhluk sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau seandainya terjadi persamaan makna, terjadi persamaan nama, terjadi persamaan makna, dan kemudian juga persamaan makna dari nama tersebut, bukan berarti kemudian ada persamaan dalam zatnya, ya, bukan kemudian terjadi persamaan dalam zatnya. Tidak terjadi persamaan, ya, antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, ya. Beda antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Kenapa demikian? Karena
setiap sifat ayul ikhwah yang dinisbatkan kepada man'utnya, kepada yang disifati adalah sesuai dengan man'utnya, sesuai dengan yang disifati. Seperti misalnya manusia marah, kemudian ada orang mengatakan banteng itu marah. Samakah antara marahnya manusia dengan marahnya banteng? Beda ya. Manusia mengenal piring, manusia mengenal apa? Gelas. Banteng tidak mengenal piring, tidak mengenal apa? Tidak mengenal gelas. Ya namanya banteng, seruduk sana, seruduk sini, sepak sana, sepak sini. Adapun manusia tidak. Ya kemarahannya bukan seperti banteng. Beda antara marahnya banteng dengan marahnya manusia. Manusia punya mata. Kemudian makhluk Allah SWT yang lain punya mata. Contohnya apa? Napa? Semut. Semut punya mata atau tidak? Punya mata. Antara matanya semut dengan matanya manusia berbeda. Kita punya wajah. Kemudian makhluk Allah yang lain juga punya wajah. Wajah ini sifat kita. Makhluk yang lain punya wajah. Seperti misalnya gajah punya wajah. Ya. Atau yang lebih serupa dengan kita, misalnya kera punya wajah. Kita punya wajah, kera punya wajah. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak akan marah kalau seandainya seseorang mengatakan wajah Anda seperti wajah kera. Ada yang setuju enggak? Insya Allah enggak ada yang setuju. Ya enggak ada yang setuju untuk dikatakan bahwasanya wajah Anda seperti wajah kera. Kenapa? Karena terjadi persamaan nama yang kemudian terkandung makna yang sama. Namanya wajah, ya wajah. Tapi beda antara wajah manusia dengan wajah kera. Ini menunjukkan bahwasanya setiap sifat yang dinisbatkan kepada man'utnya, kepada mausufnya, ini sesuai dengan yang disifati. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluk sesuai dengan makhluk. Karena itu tidak boleh tergambar sama sekali dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya sama dengan kita. Sifat kita sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tergambar di dalam pikiran kita adanya persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ketahuilah gambaran tersebut adalah gambaran yang salah, gambaran yang keliru. Karena itu gambaran kita tidak akan bisa menggambarkan bagaimana sifat Allah. Pikiran kita juga tidak akan bisa menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sifat-sifatnya. Karena itu kita katakan bahwasanya sifat Allah sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' dalam sifat-sifatnya. Dan kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat-sifat yang ula. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sama sekali dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tinggi. Tidak ada yang meninggi atau yang tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang tergambar, apapun yang terbesit di dalam pikiran kita bahwasanya sifat itu sesuai dengan sifat makhluk, maka ini tidak benar. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna.
Semuanya berada di puncak kebaikan. Tidak ada sama sekali kejelekan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang tinggi, lagi sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Laisa kamitslihi syai'. Ini adalah kaidah yang sangat besar di dalam kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Karena itu ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tekankan lagi, kita sampaikan lagi bahwa tidak terjadi kesyirikan baik di dalam masalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dua hal. Karena dua hal. Yang pertama adalah Allah diserupakan dengan makhluk. Yang kedua, makhluk diserupakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian terjadi berbagai macam penyelewengan, terjadi berbagai macam kesyirikan, bahkan kekufuran. Karena itu, kalau seandainya ada orang yang mengatakan sungguh sangat lancang sekali, orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalnya murka, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Sifat murka misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam beberapa sunnahnya bahwa Rasul SAW memiliki sifat murka. Dikatakan bahwasanya sangat lancang orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat murka. Maka kita katakan sungguh sangat lancang orang yang dia menentang apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun dari makhluk-makhluknya. Tidak ada satu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah, sifat murka, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat murka, sifat marah. Adapun bagaimana kunhu wa kaifiyahnya, bagaimana hakikatnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sifatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketinggian, keluhuran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah berasal dari Allah. Kewajiban dari Rasul adalah menyampaikan kepada kita, dan kewajiban kita adalah tunduk patuh terhadap risalah dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada kita semuanya. Kenapa kemudian Anda mengatakan bahwasanya sangat lancang orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat murka, Allah memiliki sifat marah? Tidak lain dan tidak bukan karena Anda telah terjatuh ke dalam sebuah penyakit, yaitu Anda serupakan Allah dengan makhluk, atau makhluk Anda serupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungi hal ini dengan baik. Insya Allah apabila seseorang merenungi dengan baik, maka insya Allah akan tersadar bahwasannya apa yang dikatakan ini tidak benar. Ya, apa yang dikatakan ini tidaklah benar. Allah SWT katakan laisa kamitslihi syai'. Kemudian wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami' al-basir.
Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, mendengar terhadap semua masmuat, ya, semua masmuat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap semua mar'iyat dengan sempurna, tidak ada cacat dan kekurangannya, sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya ayol ikhwah, ada sebagian orang yang mengatakan sifat ini, sifat itu kita tolak. Kemudian ketika seseorang menetapkan sifat Allah seperti di sini, As-Sami, misalnya Allah SWT memiliki sifat sama, Al-Basir, Allah SWT memiliki sifat basar. Kalau kita tanya, Anda menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami, Allah Maha apa? Mendengar. Berarti di dalamnya ada sifat apa? Sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, bukankah makhluk dia mempunyai sifat apa? Pendengaran, maka dia akan mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha Basir, Maha melihat. Terkandung di dalamnya sifat basar. Kemudian ditetapkan sifat sama dan sifat basar bagi Allah. Kalau kita tanya, bagaimana Anda menetapkan keduanya? Bukankah manusia, bukankah makhluk Allah yang lain selain manusia punya pendengaran dan punya penglihatan? Maka mereka akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam sama dan dalam hal apa? Basar. Dan lain-lainnya dari sifat yang mereka tetapkan. Maka ketika kita tanya bagaimana Anda menetapkan, maka mereka akan mengatakan kami menetapkan dan sistem penetapan kami adalah laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama Allah tidak sama dengan sifat samanya manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Sifat basarnya Allah tidak sama dengan sifat basarnya manusia dan tidak sama pula dengan basarnya makhluk Allah yang lain selain manusia. Wa ya subhanallah, kalau seandainya kaidah ini mereka pegang secara utuh, kemudian dengan kaidah yang seperti ini mereka tetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kemudian mereka tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dikatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau seandainya seseorang mengatakan wa ya hadza, berarti Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Anda telah menyerupakan Allah dengan makhluk kalau Anda menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat ghadab, sifat wajah, sifat tangan yang disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat itu seharusnya ditakwil, ya. Maka kenapa Anda tidak mentakwil sifat sama? Kenapa Anda tidak mentakwil sifat basar dan sifat-sifat yang lain yang Anda tetapkan dan kemudian Anda pakai kaidah laisa kamitsli syai'? Kemudian Anda yang mengatakan lagi, Mas, kalau bicara masalah seperti itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa makna As-Sami', apa makna Al-Basir. Maka sesungguhnya madhab ini lebih parah daripada madhab yang pertama, ya. Karena Al-Quran terkandung di dalamnya sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Terkandung di dalamnya sesuatu yang tidak bisa kita pahami maknanya. Al-Quran berarti tidak menjelaskan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah kaidah yang sangat agung bagi ahlus sunnah wal jamaah,
di dalam menetapkan bahwa zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Nama-nama Allah berbeda dengan nama-nama makhluknya. Adapun tentang hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah para ulama telah menjelaskan dalam banyak kitab bagaimana tata cara kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mempunyai tulisan yang juga mudah-mudahan merupakan andil dalam menjelaskan masalah ini, walaupun tidak tercetak, ya, walaupun tidak tercetak. Ada beberapa nukilan dari para ulama tentang bagaimana cara kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di suatu saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk membagi-bagikannya kepada kaum muslimin insyaallah taala. Taib, lahu maqalidus samawati wal ardh. Bagi Allah Subhanahu wa taala maqalidus samawati wal ardh. Maqalid ay khazain wa mafatih. Perbendaraan dan kunci-kunci. Perbendaraan langit-langit dan bumi. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepada yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah Subhanahu wa taala yudayyiq, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan. Allah yang menyempitkan dan melapangkan rizki bagi hamba-hambanya. Innahu bikulli syai'in alim. Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui, dengan pengetahuan yang sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak ada yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu dari segala sesuatu ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, secara sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya sama sekali dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syara'a lakum minad din. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian minad din, suatu agama, ma wassa bihi Nuhan, yang Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dengannya kepada Nabiullah Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan yang Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukannya kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengannya kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa. An aqimuddin, yaitu aqimuddin, hendaknya kalian semuanya menegakkan ad-din, menegakkan agama, yakni menegakkan din, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, alladzi huwa tauhidullah wa ta'atuhu wal imanu bi rusulihi wa kutubihi wa biyaumil jazai, yang ia adalah merupakan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman terhadap yaumul jaza, yaumul kiamah, yang ada pembalasan di hari tersebut. An aqimuddin, yaitu hendaknya kalian semuanya menegakkan agama, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama tersebut. Janganlah kalian berpecah belah, la takhtalifu fiddin, jangan kalian berpecah belah dalam agama, yakni ikutilah agama Allah Subhanahu wa taala, jangan menyeleweng, jangan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalian menyeleweng, kalau kalian itu menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka berarti engkau telah memecah belah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perpecahan ayul ikhwah adalah merupakan azab, dan persatuan
di atas agama yang benar itulah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan bahwa fal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jamaah ini persatuan di atas agama yang benar, agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan rahmat dari Allah, dan perpecah belahan, ya berpecah belah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Kabura 'alal musyrikin. Ini berat dan berat atas kaum musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, apa yang engkau menyeru kepadanya dari menegakkan agama Allah, yang menegakkan tauhid, ya, mentauhidkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat bagi kaum musyrikin. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepadanya orang yang yunib, orang yang yukbilu ala ta'atilhi, orang yang dia itu kembali, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah belah. Siapa ikhwah yang dimaksudkan di sini? Kaum ahlul kitab. Mereka berpecah belah, mereka berselisih, mereka centang perenang, ya. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka yang berupa an aqimuddin wala tatafarraqu baghyan bainahum ay hasadan wa talaban lirriyasati wal istitalati bi ghairil haqq. Baghyan bainahum, karena hasad di antara mereka, karena kedengkian di antara mereka, dan juga karena mencari riyasah. Mencari apa riyasah itu? Riyasah adalah tahta, harta, kedudukan. Wal istitalati bi ghairi haq, dan pencelaan kepada sesama mereka, ya, mengumbar aib di antara mereka dengan tanpa hak, ya. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi percekcokan di kalangan ahlul kitab? Karena kedengkian yang terjadi di antara mereka. Karena di antara mereka ini ada orang-orang yang mereka itu mencari riasa, mencari tahta, mencari harta, mencari kedudukan, ya. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan mereka berpecah belah. Kemudian istitalah bi ghairi haqqin, ya, istitalah, ya, mengumbar aib mereka masing-masing dengan tanpa hak, ya. Yang satu demikian, yang satu demikian, yang satu demikian, sehingga kemudian akhirnya kehormatan sesama mereka itu dicabik-cabik di antara mereka dengan tanpa hak. Itulah yang menyebabkan kaum ahlul kitab dahulu mereka itu berpecah belah, centang perenang hati mereka, centang perenang agama mereka, ya, dan kemudian juga centang perenang pula masalah kehidupan dunia mereka. Ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa tidak ada yang menyebabkan perpecahan secara hakiki kecuali hasadan wa talaban liriyasah wal istitalah bi ghairi haqqin. Karena itu hendaknya kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi yang seperti ini.
Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, dan kalaulah bukan karena kalimat yang telah berlalu ketetapannya dari Tuhanmu, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, laqudiya bainahum, sungguh akan dihancurkan mereka, ya. Karena perpecah belahan yang ada di dalam tubuh mereka, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menangguhkan azab yang diturunkan kepada mereka karena perpecahan yang ada di dalam tubuh mereka. Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka diwarisi kitab min ba'dihim, setelah mereka, lafi syakkim minhu, sungguh berada dalam keraguan minhu, darinya, ini dari kitabihim, yakni mereka tidak beriman, la yu'minuna bi haqqal iman, murib, lagi mereka itu terjatuh di dalam keraguan yang disertai dengan keguncangan dalam hati mereka. Falidzalika fad'u, oleh karena itu fad'u, oleh karena adanya tafarruq, perselisihan, persengketaan, percekcokan, ya. Karena penyelisihan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, fad'u, maka serulah, ya, serulah kepada persatuan. Serulah agar manusia itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada hawa nafsunya, bukan kembali kepada pemimpinnya, bukan kembali kepada gurunya, bukan kembali kepada kelompok-kelompoknya, bukan, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan dakwah di tengah manusia agar mereka sadar. Wastaqim, dan istiqomahlah. Istiqomahlah di atas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini tidak akan baik kecuali jika ada orang yang mereka itu istiqomah di atas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya agar berdakwah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan kemudian istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdakwah kepada diri sendiri, bukan mengajak orang lain kepada diri sendiri, bukan kepada gurunya, bukan kepada pimpinannya, bukan kepada suyukhnya, bukan kepada kelompoknya, tetapi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua bentuk penyelewengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan adanya dakwah di tengah-tengah masyarakat, dakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT, falidzalika fad'u, karena adanya perselisihan, percekcokan, pertentangan tersebut, maka berdakwahlah, ya, dan istiqomahlah di atas agama Allah, dan istiqomahlah di atas dakwah, karena kebaikan umat berada di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena itu syaitan tidaklah berusaha, ya ikhwah, ya, dengan usaha yang sangat besar, dengan makar-makarnya yang sangat besar, kecuali agar kita ini jauh dari ilmu dan kemudian jauh dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari ilmu, jauh dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali madakhil syaitan yang masuk ke dalam diri kita agar kita jauh dari ilmu. Ya, sumber-sumber masuknya syaitan ke dalam jiwa kita, sumber-sumber masuknya syaitan ke dalam jiwa kita agar kita jauh dari dakwah, ini sangat banyak sekali, ya. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Wala tattabi ahwaahum, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka yang mukhtalifah al-batilah, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang mereka yang semuanya tersifati dengan sifat batil. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah saya beriman
terhadap semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, semuanya diimani. Wa umirtu li an a'dila bainakum, dan saya diperintah agar saya berbuat adil di antara kalian. Ya, Rasul Muhammad SAW diperintahkan agar berbuat adil di antara mereka. Ya. Bahkan ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW diperintahkan berbuat adil di dalam menghukum orang-orang kafir. Bagaimana terhadap kaum muslimin? Maka lebih lagi diperintahkan untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan ya, menyebabkan engkau ya, kebencianmu terhadap suatu kaum jangan menyebabkan engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sebab sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil ya, al-insaf ya, dari diri kita di dalam menghukum. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW diperintahkan untuk berbuat adil, maka ini juga merupakan perintah bagi kita semuanya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ya, karena itu ikhwah, termasuk keadilan dalam menghukum. Ini dalam prinsip agama kita, nanti akan kita pelajari dalam fikih, bahwa perkataan orang yang bermusuhan dengan kita itu tidak diterima ketika menjadi saksi dalam hal yang berkaitan dengan permusuhan. Ya, berkaitan dengan apa? Permusuhan. Adapun yang perkataan yang berkaitan dengan menetapkan hak, ya, mengakui hak yang ada pada orang yang bermusuhan, maka ini diterima. Ya. Syahadatul adu alal adu tidak diterima. Persaksian musuh terhadap musuhnya ini tidak diterima. Wasyahadatul aduwi li aduwihi itu ditukbal. Persaksian orang yang bermusuhan untuk orang yang bermusuhan ini diterima. Ya, dalam rangka untuk menjaga apa? Keadilan dalam menghukum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah SWT Tuhan kita dan Tuhan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita amalan-amalan kalian dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Yakni maksudnya inna la nu'akhadu bi'amalikum wa antum la tu'akhaduna bi'amalina. Kalian itu tidak akan disiksa oleh Allah karena amalan kami, dan kami tidak akan disiksa oleh Allah SWT karena amalan-amalan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hujjah, tidak ada mukhasamah, tidak ada khusumah, ya, tidak ada perdebatan di antara kami dan di antara kalian. Kenapa demikian? Karena hak itu sudah sangat jelas. Ya, wal haqqu dhuhara. Ya. Allahu yajma'a bainana, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan di antara kita pada hari kiamat nanti. Allah akan mengumpulkan kita di yaumul kiamah nanti. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum jazai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas berdakwah, istiqamah di atas mengamalkan ilmu, dan istiqamah di dalam sabar, ya. Istiqamah di atas kesabaran. Semuanya itulah yang akan menyempurnakan ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menoleh ke kanan, jangan kita menoleh ke kiri dalam istiqamah, sehingga kemudian kita akan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi masalah ini, silahkan baca bagaimana penafsiran, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terhadap surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu maka kita
akan semakin berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah ya di atas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan umat adalah di atas dakwah. Kebaikan umat adalah di atas ilmu, di atas mengamalkan ilmu, di atas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sabar di dalam semuanya itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat surah Fussilat. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-12 dari surah Fussilat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqadahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qadahunna ay ahkama khalqahunna. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan serta menyempurnakan penciptaan langit-langit sab'a samawat menjadi 7 langit. Ya, 7 lapis langit yang kita lihat. Langit yang pertama di atas kita, dan kemudian di atasnya lagi kita semuanya tidak melihatnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa langit dunia yang kita lihat ini bi ghairi amadin, ya, tarawunaha, dengan tanpa adanya tiang yang kalian semuanya wahai manusia itu tidak bisa melihatnya. Tidak ada tiang yang kita melihatnya. Jadi menjulang tinggi di atas kita dengan begitu kokoh, dengan tanpa adanya tiang yang kita melihatnya. Fi yaumaini, selama 2 hari. Allah Subhanahu wa taala ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah mampu menciptakan langit sebanyak 7 lapis tersebut dan menyempurnakan serta mengokohkan penciptaannya dalam lahdatin wahidah, dalam sekejap saja mampu. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 2 hari? Sebagian ulama tafsir menjelaskan hikmahnya adalah untuk mengajarkan sifat lemah lembut kepada kita semuanya. Sifat lemah lembut dan tidak tergesa-gesa di dalam kita mengerjakan sesuatu. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada setiap langit amroha. Ini perintahnya. Perintah yang berupa perintah kauniyah kepada langit-langit tersebut. Dan juga hal-hal yang berkait dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada langit-langit tersebut. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan kami telah menghiasi sama ad-dunya, langit dunia. Langit dunia yakni al-qaribah minal ar, yang dekat dengan bumi tempat kita sekarang ini. Bimasabiha, dengan beberapa masabih, yakni bil kawakib, dengan beberapa bintang-bintang. Wa hifdha. Hifdha, kalimat hifdha di sini adalah maf'ul mutlak. Jadi masdar ya sebagai maf'ul mutlak, artinya wa hafidnaha hifdha. Ya. Dan kami menjaga langit-langit tersebut
dengan sebenar-benar penjagaan, sehingga tidak ada satupun syaitan yang bisa menembus langit tersebut. Demikian juga tidak ada syaitan yang mampu untuk mencuri dengar seluruh berita dari langit. Seluruh berita dari langit. Adapun ada yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT mencuri berita dari langit, ini sangat sedikit sekali yang kemudian ketika mereka mampu mencuri berita dari langit disampaikan kepada setan yang di bawahnya, kalau tidak terkena bintang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk membakar setan tersebut, maka sampailah kepada yang paling bawah yang kemudian disampaikan kepada wali-wali mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka dari kalangan manusia, dari kalangan ahli sihir ataupun dukun yang kemudian dibumbui dengan 100 kedustaan. Wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, Al-Ghalib, Allah Subhanahu wa taala yang perkasa, yang menang dalam seluruh perkaranya, dan tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, lagi maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa in a'radu, maka jika mereka itu berpaling dari apa? Anil iman ba'da hadzal bayan, setelah penjelasan ini, yakni mereka apabila berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah penjelasan ini, fakul, maka katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, angdzartukum, saya peringatkan kalian dengan keras, sa'iqatan, dengan suatu petir. Petir sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, sangat dahsyat, misla sa'iqati 'adin wa thamud, semisal petir yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab terhadap kaum 'Ad dan terhadap kaum Samud. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud, kaum Samud adalah kaumnya Nabi Salih. Idza ja'atuhum rusulu min baini aydihim wa min khalfihim, ketika telah datang kepada mereka para rasul dari depan dan dari belakang mereka. Artinya mereka telah datang kepada mereka dari segala penjuru. Semua hal yang bisa memberikan penjelasan agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini telah didatangi oleh para rasul, telah disampaikan oleh para rasul. Allah ta'budu illallah. Para rasul tadi mengatakan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul membawa penjelasan dan segala macam yang menjadi hujjah agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh para rasul. Hal yang berkaitan dengan agar mereka beribadah kepada Allah semata disampaikan oleh para rasul. Namun apa tanggapan mereka? Qalu, mereka mengatakan, lau syaa rabbuna, kalau seandainya Tuhan kami menghendaki, la anzala malaikah, sungguh Tuhan kami akan menurunkan malaikat, bukan menurunkan manusia. Semisal para rasul yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Oleh karena itu, fa inna, sebab itulah sesungguhnya kami, bima ursiltum bihi kafirun, dengan apa yang kalian diutus dengannya, kafirun, kami kufur, kami mengingkarinya, tidak mau mengimani, dengan alasan karena para rasul yang diutus di tengah-tengah mereka bukan dari kalangan malaikat.
Ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, apakah kalau seandainya yang dikirim kepada mereka itu para malaikat kemudian mereka beriman? Jawabannya mereka tidak akan beriman. Tetapi ini adalah hanya usaha dari mereka untuk mencari-cari alasan. Ya, untuk mencari-cari alasan. Agar bagaimana mereka itu bisa mempunyai alasan untuk mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa amma 'ad, adapun kaum 'ad. Kaum 'ad adalah sekali lagi kaumnya Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'ad kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Hud. Fastakbaru fil ardi. Maka mereka berlaku sombong di muka bumi. Sombong dengan pengertian menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul mereka, dan kemudian juga meremehkan Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Ini fastakbaru fil ardi bighairil haqqi, dengan tanpa hak. Mereka berlaku sombong di muka bumi bighairil haq, dengan tanpa hak. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ini penjelasan bagaimana bentuk kesombongan mereka. Ya. Wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Siapa di antara kita yang lebih kuat? Ya. Siapa? Maaf. Wa qalu, dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat ya, dibandingkan kita? Ya. Mereka adalah kaum yang memang memiliki jasad yang sangat kuat. Dikisahkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa mereka itu memiliki jasad yang tinggi, kemudian juga tubuh yang kekar ya. Sehingga mereka bisa ya, mengangkat batu-batu yang ada di gunung ya. Ya. Mereka orang-orang yang sangat kuat sekali jasadnya ya. Awalam yaro, tidakkah mereka melihat annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan, sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dibandingkan mereka. Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dibandingkan mereka. Tidak ada yang mampu menandingi, menyebandingi kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka juhud, yang mereka mengingkari terhadap ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Kemudian apa akibatnya setelah mereka itu seperti itu? Fa arsalna alaihim rihan sarsara. Maka sebagai akibatnya kami kirimkan kepada mereka rihan sarsara, angin yang sarsara. Sarsara sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa angin sarsara adalah angin yang baridatin tahriku bisiddati bardiha, angin yang sangat dingin yang kemudian membakar tubuh seseorang karena rasa dinginnya yang teramat sangat. Ya. Tubuh seseorang kalau terkena memang hawa yang sangat dingin sekali, maka dia juga akan bisa ya terpengaruh oleh hawa yang sangat dingin tersebut, sehingga kemudian dia terbakar oleh hawa dingin tersebut. Ya.
menjadi apa? Beku dan kemudian apa? Ya. Beku dan kemudian hancur. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan rihan sarsara ini adalah rihan aziman min quwwatiha wa shiddatiha laha sautun muz'ijun. Angin yang sangat besar, yang sangat kuat lagi dahsyat, yang memiliki suara yang muz'ij, ya, suara yang menggemuruh, ya, suara gemuruh suaranya ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ya, sehingga kemudian menghancurkan mereka semuanya. Fi ayyamin nahisat. Di hari-hari nahisat. Di hari-hari kesialan mereka. Yani di hari-hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Hari itu adalah hari yang sial bagi mereka. Linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Ya. Untuk kami merasakan azab yang menghinakan kepada mereka di dalam kehidupan dunia. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah agar mereka merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala fil hayatid dunya. Wal adzabul akhirati akhza. Dan sungguh azab akhirat itu lebih menghinakan. Ya. Azab akhirat ini lebih menghinakan. Ini ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, maka azab itu lebih pedih dibandingkan azab yang Allah turunkan kepada mereka. Azab yang di dunia sudah pedih, tetapi azabul akhirah itu lebih pedih, lebih menghinakan. Wahum la yungsorun, sedangkan mereka la yungsorun, tidaklah mereka ditolong oleh sesembahan-sesembahan mereka, ditolong oleh wali-wali mereka, ditolong oleh orang-orang yang ketika di dunia bersama dengan mereka, dan bahkan ketika di dunia dibela mati-matian oleh mereka. Ya. Sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dibela mati-matian oleh mereka, di akhirat nanti sama sekali mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Wahum la yungsorun. Nah. Guru-guru mereka, ya, masyayikh mereka, kemudian sesembahan-sembahan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Wa amma samudu, dan adapun kaum Samud adalah kaum Nabi Salih. Fahadainahum, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Ai bayanna lahumur rusyda. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan petunjuk kepada mereka sehingga kemudian tabayyana rusydu minal ghayyi, jelas antara petunjuk dan kesesatan. Fastahabbul ama 'alal huda. Namun mereka itu lebih mencintai al-ama, kebutaan, 'alal huda, di atas petunjuk. yakni mereka lebih mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Fa akhadathhumus sa'iqatul adzab, maka akibatnya mereka ditimpa oleh petir azab. Ya. Huni yang menghinakan, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Ya, apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan? Yang mereka usahakan adalah kekufuran dan kesyirikan. Dan kemudian usaha mereka untuk mempertahankan kekufuran dan kesyirikan mereka dengan mencemooh para rasul, mencemooh rasul yang diutus kepadanya, dan kemudian memerangi cahaya yang dibawa oleh rasul tersebut. Ya, dengan
segala daya dan upaya mereka. Dengan apa yang mereka usahakan yang seperti itu, maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirimkan petir azab kepada mereka. Karena itu orang-orang yang menentang kepada Allah dan menentang kepada Rasulnya jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keamanan, maka itu adalah sementara. Sementara ini bisa ketika di dunia, yang kemudian akan didapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, atau sementara di sini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan azab kepada mereka, dan kemudian di akhirat nanti akan merasakan azab yang lebih parah, yang lebih sangat. Wa najjaynal ladzina amanu, dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, sedangkan mereka bertakwa. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar, dan pada hari digiring dikumpulkan ya, musuh-musuh Allah ilan nar, ke neraka, dari awal hingga akhirnya. Ya, dari awal mereka hingga akhir mereka semuanya ya, digiring dikumpulkan. Ya. Fahum yuzaun, maka mereka yuzaun, ya mereka itu digiring ya. Digiring secara berbondong-bondong. Yuhbasu awaluhum ala akhirihim, ya, ditahan ya, awal mereka hingga datang akhir mereka. Atau yustauqafu sawabikuhum hatta yalhaqa bihim tawalihim, dan mereka ditahan sehingga yang awal dan akhir itu ketemu ya. Kemudian digiringlah mereka ke neraka Jahannam, waliyadu billah. Hatta idza ma ja'uha, hatta sehingga idza ma ja'uha, ketika mereka telah mendatangi neraka Jahannam. Idza ma ja'uha, idza ma di situ istilahnya adalah ma zaidah, ma tambahan untuk penguatan. Syahida alaihim sam'uhum, ya, bersaksi atas mereka, sam'uhum pendengaran mereka, wa absaruhum dan penglihatan mereka, wa juluduhum dan kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka digiring masuk ke dalam neraka Jahannam ya, secara keseluruhan, secara berbondong-bondong, dikumpulkan awal dan akhirnya, kemudian digiring ke neraka Jahannam. Maka ketika itu, ketika mereka telah mendatangi neraka Jahannam, maka pendengaran mereka menjadi saksi perbuatan mereka, penglihatan mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka, kulit-kulit mereka pun juga menjadi saksi atas perbuatan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini dari tafsir singkat surah Fussilat ya, ayat ya, yang berapa tadi? 12 ya. 12 sampai ayat yang ke-20. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini berfaedah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal solih bagi kita semuanya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.